Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Baiklah, ada pepatah nih mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, kenali saya dulu baru cintanya. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani dengan NIM A1B122002. Sebelum melanjutkan mukadimah saya, di sini saya akan memberikan quotes untuk kalian semua yang tentunya ada kaitannya sama materi yang akan kita bahaskan di sesi selanjutnya. Quotesnya yaitu, jika kalian berusaha meraih bintang maka tidak akan ada satu bintang pun yang akan kalian gapai. Namun minimal kalian tidak akan terhenti dengan lumpur yang ada di tangan. Nah, mengenai quotes yang saya bahaskan ini, mungkin kalian sudah tergambarkan apa sih yang akan saya bahaskan ke sesi pidato kali ini, yaitu kita akan membahas 3 mantra kehidupan yang harus kalian ingat. Ketika kita mengkaji sebuah kehidupan, pasti kita akan menggambarkan diri kita sendiri atau bagaimana kehidupan kita itu baik atau tidaknya. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian sudah merasa kehidupan kalian itu sudah sangat baik atau emang sudah sangat bahagia? Coba acungkan tangan. Tidak ada. Oke. Nah, ketika kalian sudah menjawabkan bahwasanya kehidupan kalian itu tidak ada yang merasa paling bahagia, itu poin yang paling penting bagi kita untuk bisa mengevaluasi diri gitu. Nah, makanya di sesi kali ini saya akan memberikan 3 tips atau 3 mantra kehidupan yang harus kalian ingat. Yang indikator pertama yaitu 3 hal yang wajib kamu jaga, dan yang kedua yaitu 3 hal yang bisa mengubah hidup kamu, yang ketiga yaitu 3 hal yang harus kalian lupakan, yang keempat yaitu 3 hal yang tak bisa kalian kontrol, yang kelima yaitu 3 hal yang sebenarnya itu tidak ada, dan yang keenam yaitu 3 hal yang bisa membuat usahamu itu gagal. Kita akan membahaskan yaitu 3 hal yang wajib kamu jaga. Yang pertama yaitu sholat. Ketika kita berimbangkan, ketika kita berbicara mengenai apa itu sholat, pasti kalian semua akan tahu bahwa ibadah itu penting bagi kehidupan kita. Ketika kita tidak melakukan atau melaksanakan ibadah itu dengan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan kita tidak akan berjalan selayaknya orang yang ada di sekitar kita. Kemungkinan kita akan mendapatkan rasa ketakutan tersendiri. Yang kedua yaitu mengenai masalah janji. Kita akan berpikirkan bahwa janji itu adalah hutang, karena sebuah janji atau ucapan kita kepada orang itu adalah sebuah harapan. Ketika kita tidak bisa menepati itu, maka terjadilah sebuah perselisihan atau mungkin ketidakpercayaan diri terhadap diri kita dalam menepati sebuah omongan. Dan yang ketiga yaitu adanya rasa keikhlasan. Ketika kita berbicara nih mengenai rasa ikhlas, teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah merasakan hati yang cukup ikhlas? Belum. Nah, oleh karena itu kita harus rendah hati, harus selalu ikhlas ketika kita menjalankan sebuah kehidupan. Ketika kita hidup dan bersosialisasi kepada orang lain, maka kita harus mempunyai rasa ikhlas. Kita harus siap ikhlas membantu orang lain, kita harus siap ikhlas ketika orang lain membicarakan kita. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, yang kedua kita akan membahaskan tentang 3 hal yang bisa mengubah hidup kamu. Ketika kita berbicara mengenai perubahan hidup atau resolusi hidup kita ini sebenarnya bisa berubah nggak sih? Tentu pasti akan bisa berubah. Yang pertama, apa sih yang kita bicarakan mengenai ketika kita bisa merubah hidup kita? Mungkin boleh satu orang yang bisa menjawab? Usaha. Benar, usaha. Nah, ketika kita membahaskan mengenai masalah usaha, pasti itu tidak terlepas dalam diri kita sendiri. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, ketika kita sudah mempunyai sebuah impian, itu maka ada solusi, yaitu sebuah usaha. Ketika di dalam diri kita sudah terniatkan adanya suatu usaha, maka step selanjutnya adalah doa. Ketika kita sudah berusaha, maka selayaknya kita berdoa. Dengan tuntunan kita berdoa pula, maka akan terjalankan sebuah tujuan yang ada di dalam hidup kita. Dan yang ketiga yaitu keyakinan. Ketika kita sudah mempunyai sebuah usaha, doa, dan di dalam diri kita juga harus mempunyai apa itu keyakinan. Ketika kita sudah berpikiran bahwa keyakinan di dalam diri kita itu positif, yaitu kita
diterima di sebuah instansi perguruan yang kita impikan, atau kita diterima dengan pencapaian yang kita harapkan sekarang, maka itu akan menjadikan step atau support system tersendiri bagi kita. Nah, topik yang ketiga apa sih yang akan kita bahaskan, yaitu 3 hal yang wajib kamu lupakan. Poin pertama yang sangat intens di dalam hidup kita, yang sering terjadi di dalam hidup kita, yaitu keburukan orang lain terhadapmu. Apa teman-teman di sini semua telah merasakan step ini ketika kalian berbicara dengan seseorang dan ekspresi seseorang yang berbicara di hadapan kita itu lain, atau mungkin dia mempunyai substansi, ada kesalahan tersendiri di dalam diri kita. Nah, ketika kalian sudah merasakan step itu, pasti kalian semua juga akan merasakan kenapa hal ini bisa terjadi di dalam diri kita. Apa kita mempunyai kesalahan sehingga membuat dia merasa marah? Tentu kita akan berpikiran hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, stop, jangan pikirkan hal seperti itu, karena itu akan merugikan kalian dan tidak akan ada proses selanjutnya bagi kalian. Urusi apa kehidupan kalian sendiri, jangan urusin kehidupan orang lain. Yang kedua, ketika kita sudah berada di puncak kebaikan, yaitu kebaikan kita itu tidak harus dinilai seberapa berharganya balasan orang lain terhadap kita. Kebaikan kita itu akan kita jalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Kita tidak meminta balasan kebaikan orang lain terhadap diri kita. Nah, yang ketiga yaitu mantanmu. Nih teman-teman semuanya, ketika kalian sudah merasa hidup kalian itu sudah baik, di usia kalian yang cukup, sudah dikatakan remaja, sudah menuju ke awal dewasa, kalian sudah merasakan apa itu dunia percintaan. Oleh karena itu, mungkin di antara teman-teman semuanya di sini sudah mengalami apa itu step putus cinta, dan yang kita sebutkan adalah mantan. Nah teman, kita tidak bisa lupa nih dengan masalah percintaan di dunia ini, karena ketika kita hidup kita harus mempunyai support system. Nah, tetapi kalau support system itu akan baik-baik saja, ya pasti enjoy dong kehidupan kita. Tapi hal itu tidak seindah kenyataannya nih, ketika ada permasalahan, terjadilah percekcokan dan berujung sebuah keputusan yang dinamakan mungkin orang tersebut sudah menjadi mantan kita. Nah, hal itu harus dihapuskan ke dalam pikiran kita. Mantan itu tidak apa-apa. Mantan itu adalah seorang yang singgah sebentar saja di dalam hidup kita. Kita tidak bisa memberikan nilai yang berlebih kepada orang yang emang dulunya selalu ada di dalam hidup kita. Ya udah, ketika kita sudah mempunyai mantan, lupakan saja orang tersebut. Juga berdampak buruk bagi kita, dan mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditunjukkan sebuah kelakuan yang buruk terhadapnya, dan kita bisa terbuka bahwasanya orang tersebut tidak layak untuk diri kita, dan orang tersebut mungkin tidak baik untuk diri kita, dan kita harus meninggalkannya. No problem. Kita sebagai perempuan, kita harus bisa menjunjung nilai diri kita. Ketika kita sudah beranjak di masa kita mempunyai value yang baik, maka kita juga harus bisa mendapatkan seorang cowok atau seorang pasangan yang baik pula. Nah, ketika kita sudah membahaskan nih ketiga topik tersebut, kita akan berbicara mengenai topik keempat nih. Topik yang akan kita bahaskan mengenai kekontrolan diri, yaitu 3 hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang pertama, masa lalu. Teman-teman semua, ketika kita sudah membicarakan mengenai apa itu sebuah kenangan, apa itu sebuah masa lalu, kita juga harus bisa menjaga atau mensteksi emosional kita terhadap orang tersebut. Tidak apa-apa ketika kita mempunyai rasa kejengkelan tersendiri terhadap orang tersebut, tapi hal itu tidak menjadikan diri kita, yaitu seseorang yang mempunyai dendam tersendiri terhadap orang yang selalu mempunyai masalah tersendiri di dalam diri kita. Ketika kita sudah membicarakan masalah pasangan, pasti itu akan menjadi sebuah problematika tersendiri. Poin terakhir kita akan membicarakan yaitu 3 hal yang membuat diri kalian selalu gagal untuk mencapai sebuah impian. Yang pertama yaitu lupa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian mempunyai sebuah impian, apakah kalian selalu ingat meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat. Yaudah. Apakah kalian semua ingat
diikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian pegang omongan kalian. Ketika kalian tidak melakukan hal itu, maka kalian sendiri yang akan dosa. Nah, yang kedua nih teman-teman, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih? Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dalam artian ketika kalian sudah mencapai sebuah impian dan diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian lalai akan hal itu, kalian lalai akan bersyukur kepada Allah, maka Allah juga akan murka kepada diri kalian dan kalian tidak akan diberikan pencapaian tersendiri di keesokan harinya. Nih, yang ketiga nih teman-teman, apa kalian pernah merasa atau apa kalian pernah merasakan di dalam lingkungan kalian terdapat orang apa sih? Nah, yang ketiga nih teman-teman, kalian juga harus ingat, ketika kalian sudah mempunyai IQ atau mempunyai kepintaran tersendiri, kalian tidak harus mempatokkan hal itu menjadi sebuah nilai tersendiri untuk kalian merasa dihormati bagi orang lain. Ketika kita sudah mempunyai kepintaran, kita harus saling mengeksplor diri untuk berteman dan belajar dengan yang lain juga. Jangan merasa selalu pintar, karena hal itu bisa dapat membuat diri kita tidak mempunyai sebuah ruang lingkup pertemanan. Tapi hal itu tidak menjadi patokan tersendiri ketika kita berteman. Orang yang akan berteman sama kita ketika kita sudah mendapatkan sebuah value yang baik atau mencapai sebuah prestasi. Ketika kita sudah memberikan prestasi yang sangat-sangat baik, mungkin orang lain akan berimbang dan berlari kepada kita. Nah, teman-teman, kita sudah membicarakan nih mengenai 3 mantra yang harus kalian lakukan. Nah, oleh karena itu mungkin bagi teman-teman semuanya dan bagi diri saya sendiri, kalian sudah merasakan hal yang baik ketika kalian sudah menjalankan ketika kalian sudah menjalankan 3 mantra yang sudah saya jelaskan ini. Apakah teman-teman yakin akan perubahan di dalam diri kalian? Yakin. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang kalian harus bisa merubah mindset pikiran kalian untuk selalu menjadi sosok yang bisa berguna bagi orang lain. Ketika kalian berguna, maka kalian akan banyak berguna, maka kalian akan mendapatkan pahala juga. Kesimpulannya nih teman-teman, tolong jangan kesimpulannya yaitu kalian atau para anak muda sekarang, kesimpulannya nih teman-teman, kalian yang sudah menginjak di usia dewasa, kalian juga harus mempunyai impian dan impian itu harus kalian capai. Nah, oleh karena itu yuk kita bangun sama-sama untuk menjadikan generasi muda saat ini memiliki potensi yang bisa bernilai tinggi. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya juga kayak gitu. Nah, semoga aja materi yang sudah saya paparkan hari ini akan berguna bagi kalian semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalam. Yang kedua yaitu hati manusia. Nih teman-teman semuanya yang baik dan cantik, siang hari ini mungkin di sekitaran kita ada yang mempunyai hati yang baik, ada yang mempunyai hati yang buruk, tapi semua itu tidak terlepaskan kepada penilaian orang lain. Ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menilai hati kita tuh sebenarnya baik atau tidak sih sebenarnya. Nah, hati kita itu akan dinilai kepada seseorang yang menilai diri kita secara langsung ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sebuah perlakuan yang emang membuat dia mungkin cukup terkenang, apakah baik atau buruknya itu menjadi sebuah topik tersendiri di dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah membicarakan hati orang lain, kita juga akan membicarakan omongan orang lain. Saya tahu teman-teman di sini semuanya ketika ada teman yang ngomongin diri kalian itu tidak seperti apa yang dilakukan secara nyatanya. Contohnya saja mungkin di ruang lingkup kita, ketika kita berteman, ada sosok teman yang mungkin tidak suka terhadap perilaku kita dan dia memunculkan statement atau omongan-omongan tersendiri kepada teman lainnya, dan si teman tersebut ngomong
kita bahwasanya kamu tuh sudah dijelek-jelekan loh sama temanmu yang itu karena perlakuan kamu mungkin yang semena-mena sama dia. Hal itu dapat terjadi di dalam diri kita. Apakah betul? Betul. Tentu. Itu sangat sering terjadi, apalagi kita di dunia perkuliahan saat ini. Kita akan percaya bahwa hidup individualisme itu akan selalu terjadi. Ketika kita sudah memasuki fase semester ke atas, kita akan merasakan sebuah pertemanan yang semakin sempit dan tidak ada sosok teman yang emang benar-benar tulus kepada kita. No problem. Itu bukanlah hal yang menjadi keburukan tersendiri bagi kita. Kita akan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan keyakinan dan keikhtiaran kita. Nah, topik yang kelima nih teman-teman. Yuk, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Capek aku guys. Kita akan membahaskan yaitu 3 hal yang sebenarnya tidak ada. Apakah teman-teman di sini sudah tahu hal apa aja sih yang sebenarnya tidak harus ada di dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman semuanya belum pada tahu kan? Kita akan jelaskan dan kita akan tuntaskan di sesi pidato kita saat ini. Yang pertama adalah kebetulan. Ketika kalian sudah mempunyai keinginan tersendiri untuk mencapai suatu hal, itu pasti adanya sebuah keyakinan di dalam diri kalian. Hal tersebut akan bisa kalian capai ketika kalian sudah ada usaha dan doa. Tapi hal ini tidak menjadi kebetulan sebuah semata. Ketika kalian dinyatakan lolos, itu adalah sebuah apresiasi tersendiri mungkin bagi kalian. Sebelum mengikuti acara atau sesi perlombaan seperti itu, kalian sudah berjuang di hari-hari yang lalunya, seperti kalian sudah mengikuti olimpiade yang begitu rumitnya dan tidak adanya suatu kemenangan di dalam diri kalian, dan tiba-tiba di sebuah sesi kalian mengikuti sebuah perlombaan, kalian dinyatakan sebagai pemenang. Hal itu adalah sebuah kenyataan tersendiri yang harus diapresiasi bagi kalian, bukan sebuah kebetulan yang hanya dilansir dari pikiran saja. Nah, yang kedua nih teman-teman, yaitu ada kebaikan yang sia-sia. Ketika kita membicarakan sebuah kebaikan, tidak akan luput dari pikiran positif kita. Ketika kita sudah berperilaku baik kepada orang lain, kita sudah mendapatkan apresiasi tersendiri, kita sudah mendapatkan pahala, kita sudah mendapatkan sebuah kesenangan di dalam diri kita. Ketika kita sudah bisa membantu orang lain, berarti kita sudah bisa lebih unggul dari teman kita yang meminta pertolongan kita. Nah, yang ketiga yaitu manusia yang tidak berpasangan. Apa teman-teman semuanya yang di sini yakin manusia di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan? Apakah yakin? Yakin. Tentunya yakin. Kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita berpasang-pasangan. Ini teman-teman, poin terakhir kita akan membicarakan yaitu 3 hal yang membuat diri kalian selalu gagal untuk mencapai sebuah impian. Yang pertama yaitu lupa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mempunyai sebuah impian, apakah kalian selalu ingat meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat. Nah, ini sebuah menjadi poin terpenting bagi kalian. Ketika kalian sudah ingat, berarti kalian sudah berikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pegang omongan kalian. Ketika kalian tidak melakukan hal itu, maka kalian sendiri yang akan dosa. Nah, yang kedua nih teman-teman, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dalam artian ketika kalian sudah mencapai sebuah impian dan diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian lalai akan hal itu, kalian lalai akan bersyukur kepada Allah, maka Allah juga akan murka kepada diri kalian dan kalian tidak akan diberikan pencapaian tersendiri di keesokan harinya. Nah, yang ketiga nih teman-teman, kalian juga harus ingat, ketika kalian sudah mempunyai IQ atau mempunyai kepintaran tersendiri, kalian tidak harus mempatokkan hal itu menjadi sebuah nilai tersendiri untuk kalian merasa dihormati bagi orang lain. Ketika kita sudah mempunyai kepintaran, kita harus saling mengeksplor diri untuk berteman dan belajar dengan yang lain juga. Jangan merasa selalu pintar, karena hal itu bisa dapat membuat diri kita tidak mempunyai sebuah ruang lingkup pertemanan. Tapi hal itu tidak menjadi patokan tersendiri ketika kita berteman. Orang yang akan berteman sama kita ketika kita sudah mendapatkan sebuah value yang baik atau mencapai sebuah prestasi. Ketika kita sudah memberikan prestasi yang sangat-sangat baik, mungkin orang lain akan berimbang dan berlari kepada kita. Nah, teman-teman, kita sudah membicarakan nih mengenai
3 mantra yang harus kalian lakukan. Nah, oleh karena itu mungkin bagi teman-teman semuanya dan bagi diri saya sendiri, kalian sudah merasakan hal yang baik ketika kalian sudah menjalankan 3 mantra yang sudah saya jelaskan ini. Apakah teman-teman yakin akan perubahan di dalam diri kalian? Yakin. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang kalian harus bisa merubah mindset pikiran kalian untuk selalu menjadi sosok yang bisa berguna bagi orang lain. Ketika kalian berguna, maka kalian akan mendapatkan pahala juga. Teman kalian yang sudah menginjak di usia dewasa, kalian juga harus mempunyai impian, dan impian itu harus kalian capai. Nah, oleh karena itu, yuk kita bangun sama-sama untuk menjadikan generasi muda saat ini memiliki potensi yang bisa nilai tinggi. Nah, semoga aja materi yang sudah saya paparkan hari ini akan berguna bagi kalian semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.